terakhir ini, Sodom Gomora ini telah memenuhi. Bahkan hati-hati dengan yang katanya pendamai palsu, pembinasa keji yang berdiri di bait suci. Jangan saudara merasa dia belum berdiri. Ini sudah zamannya anti Hamasiyah telah berdiri. Hanya bagaimana sudut pandang saudara melihat semuanya. Pendamai palsu telah berdiri, pembinasa keji telah berdiri. Saya katakan ini kepada saudara, supaya saudara mencari dan mencari lebih lagi. Apakah anti Kristus atau anti Hamasiyah itu sudah berdiri? Yes. Hanya tinggal saudara mengenal dia, karena dengan hikmat dan bijaksanalah engkau akan mengenali. Ya. Lihat bagaimana seseorang yang diagung-agungkan dunia saat ini, ya, yang bahkan melegalkan LGBT. Apa seperti ini yang Elohim mau? Ya, siapa pembinasa keji yang Elohim katakan, ya, yang menghalalkan, yang mensahkan Sodom Gomora itu ada di dalam bumi ini. Dan itulah yang mendatangkan kemurkaan Elohim. 2016 Elohim berfirman kepada saya, anakku, di saat Sodom Gomora ini telah dinyatakan, kalau dinyatakan artinya disahkan, ya, di sanalah kemurkaan akan dinyatakan atas bumi. Saat itu 2016 belum disahkan LGBT, hanya sudah banyak berjalan, ya. Dari 2016 sampai 2024 8 tahun telah berjalan. Oh, 8 segini ya. 8 tahun telah berjalan, ya. Dan kita tahu tahun berapa itu dimulai disahkan, ya. 2017 mulai ini berjalan ke tahun 2020-an. Di 2020-an ini distempel, disahkan, ya. Makanya sekarang ada bendera LGBT, ya. Bahkan kita lihat kalung mereka yang menyatakan diri sebagai orang suci, ya. Bahkan ngerinya di Israel sana, ya, menyendengkan bendera Israel dengan bendera LGBT, ya. Jadi saya tidak heran kalau Israel pun akan dikepung. Israel pun jangan merasa nyaman di zona nyaman dengan merasa ini bangsa pilihan. Bahkan bangsa inilah yang mendurhaka di hadapan Elohim. Kekristenan Israel itu hanya 2%, saudara, ya. Yang selebihnya apa? Muslim 18%, itu terakhir yang saya lihat, ya. Di Israel Kristen itu 2%, Muslim 18%. Selebihnya, ya, kelompok-kelompok Yahudi, Yudaisme, ya, dan aliran-aliran kepercayaan. Jadi jangan saudara merasa, oh Israel itu kan dari sana Elohim itu berasal segala macam. Jadi saudara begitu mengagungkan tentang Ibrani atau Israel di sana, ya. Saudara harus tahu bagaimana kekristenan itu sangat ditekan. Jumlahnya hanya sedikit, saudara. Jadi kenapa kita harus mengagungkan bangsa ini, yang bahkan mereka sendiri tidak mengagungkan Hamasiyah? Bahkan kepercayaan mereka terlebih besar itu masih menantikan Hamasiyah, ya. Makanya kalau ada orang seperti ke Ibrani-Ibranian, saya katakan, hei, jangan karena Ibrani-Ibranimu sehingga engkau pun lupa bagaimana sesungguhnya Israel itu di hadapan Elohim, ya. Jadi kedurhakaan banyak terjadi, saudara, ya. Lihat bendera itu di saat disatukan, di sanalah air mata saya berurai. Di saat saya melihat yang katanya orang suci memakai kalung lambang LGBT, air mata saya pun terurai, ya. Parah. Apakah Elohim akan tinggal diam dengan semua ini? Tidak, ya. Jadi saya sampaikan bagi saudara-saudara yang ikut dalam ibadah ini, sampaikan kepada saudara-saudaramu yang masih menyembah patung pahatan itu, jangan
mereka di saat engkau bertemu tidak engkau beritahukan. Sampaikan. Karena apa? Elohim akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Di saat engkau melihat patung pahatan itu, berikan nats di dalam Ulangan Yesaya banyak, ya. Tunjukkan itu kepada mereka dan katakan, ya, sesungguhnya ini sudah tertulis apa yang kalian buat ini. Sekalipun itu mamamu, sekalipun itu papamu, sekalipun itu saudaramu, sekalipun itu sahabatmu, jikalau engkau melihat mereka itu menyimpang dari kebenaran firman, sadarkan mereka, tunjukkan saja. Nah, ibarat handphone ini istilahnya, ya. Inilah dulu patung itu, ya. Siapa yang lebih hebat? Handphone ini atau pembuatnya? Sesungguhnya pembuatnya. Jadi kenapa sujud menyembah kepada patung itu? Ya, sadarkan mereka. Ya. Kalau engkau ditinggalkan karena kebenaran, engkau dijauhi dicela karena kebenaran, berbahagialah dan bersukacitalah. Engkau yang dianiaya oleh karena dan dicela oleh karena kebenaran. Sebab apa? Upah kita besar di dalam kerajaan sorga. Bagi saya pribadi, setelah saya tahu kebenaran, saya tidak takut. Saya ditinggalkan, saya dijauhi, saya dicela, saya tidak takut. Sekalipun itu sahabat karib saya tidak takut. Saya tidak akan tinggal diam. Karena apa? Saya tahu Elohim ada berfirman di dalam Yehezkiel. Kalau kita harus menyatakan kebenaran itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Oke, kita lanjut lagi, ya. Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. Ini Elohim juga ingatkan, ya, untuk tetap berdoa dan berjaga-jaga. Sulawesi Tengah tetap bertekuk lutut di hadapan Elohim, ya. Dan di dalam penglihatan itu Elohim juga memperlihatkan kepada saya gunung-gunung berapi, ya, yang itu sedang aktif. Bahkan banyak gunung-gunung yang tidak dideteksi, yang tidak bukan dideteksi, ya, yang tidak diperkirakan ini akan meluap, meletus, ya. Nanti ini akan aktif. Itu yang Elohim perlihatkan, ya. Jadi Elohim juga berfirman, ya, dan dia memperlihatkan kepada saya anak gunung Krakatau dan gunung Krakatau, ya. Dan apa yang Elohim katakan? Jikalau gunung Krakatau itu benar-benar meletus, maka Jawa, Pulau Jawa harus berhati-hati. Ya, jadi doakan supaya ini tidak terjadi. Ya, supaya wilayahmu tidak tenggelam. Doakan, ya. Dan Elohim juga memberikan penglihatan, ya, dan menyatakan tentang gempa bumi akan terjadi di mana-mana, ya. Ini Elohim juga ingatkan bagi wilayah Bogor, Jawa Barat, Sumedang, ya. Tetap berdoa supaya dijauhkan dari segala bencana-bencana, ya. Jawa Barat ini sepertinya doa yang sangat besar ini untuk Jawa Barat, ya. Karena berulang kali Elohim ingatkan tentang Jawa Barat, ya. Keseluruhan Jawa Barat, ya. Kalau saudara bertanya Jawa Baratnya di mana? Seperti beberapa waktu lalu, ya, saya sampaikan Jawa Timur berdoa, ya. Ya, Jawa Timurnya di mana? Ya, berdoa aja. Ya, kita tidak tahu kalau Jawa Timur yang Elohim katakan, ya. Jangan berasa nyaman di wilayahmu, kan gitu. Kalau engkau di desa A, B, dan C, ya, doakan desamu dan doakan desa-desa di wilayah Jawa Timur, ya. Akhirnya apa? Seluruhnya kena, ya. Nah, oke. Ini juga Elohim katakan, ya, gempa bumi akan terjadi di mana-mana. Gunung-gunung akan meletus, air akan meluap, tanah longsor di mana-mana, jalan-jalanmu akan terbelah. Segala sesuatu akan terjadi atas seluruh bumi ini, dan akan ada badai di mana-mana. Badai topan akan terjadi di wilayah-wilayah penjuru bumi. Nah, ini badai topan angin puting beliung, ya. Nah, ini tanggal 22 Agustus, ya. Dan sebelum ini juga saya pernah sampaikan kepada saudara akan ada badai di mana-mana, ya. Ingat gak bagaimana 17 September kemarin, ya?
saya akan bersaksi kepada saudara 17 September itu, ya. Dan di sini juga perlunya kepekaan kita. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi, ya? Ini sedang santer disampaikan, simulasi kiamat sedang dimulai. Ya. Nah, 17 September itu saya bersaksi, saat itu kami sedang bekerja. Kita kan ada di tengah-tengah hutan nih. On the forest, ya. Nah, jadi ini sekeliling kita pohon. Nah, pada tanggal 17 September itu, ya, angin sangat kencang. Nah, saya ada di atas, saya melihat, ya. Oh, pohon itu asli seperti ini. Semua pohon. Wow. Padahal ada pohon-pohon besar atau bagaimana, ya. Sembari saya topang tangan, saya berdoa. Karena di tengah-tengah kami tidak ada pohon. Bisa saja dihempaskan, ya. Karena ini sudah kita tebang semua untuk kita berladang. Nah, saya berdoa, Bapak, tolong wilayah ini, ya. Nah, dan saya melihat bagaimana di sekeliling saya pohon tumbang. Ada beberapa itu yang pohon tumbang di sana, tumbang di sana, tumbang. Jadi semua kami melihat, oh itu tumbang, tumbang, ya. Saking kencangnya angin itu, ya. Nah, kami tetap topang dalam doa, kami berdoa, ya. Sampai akhirnya anginnya pun berhenti. Dan beberapa hari sebelumnya saya sudah melihat langit, ya. Dan saya melihat beserta anak saya, ya, jemaat di sini. Saya tidak beritahu supaya apa? Saat itu posisi mereka sedang makan. Jadi di langit itu saya sudah melihat awan, ya, sudah berlawanan arah anginnya itu. Jadi kan kalau ketemu kan terjadi pusaran itu, ya. Jadi itu ada di kanan rumah doa ini, di depan dan di atas, ya. Kami melihat langitnya. Saya sama anak saya, ayo jangan kasih tahu ke mereka karena mereka lagi makan. Nanti mereka kalut dicepet-cepetin makannya, mereka tidak menikmati makannya, ya. Nah, tapi saya tetap keluar. Saya hanya melihat, oh ternyata di sebelah kiri saya ada hujan, ya, ada gerimis. Nah, setidaknya kan gerimis itu menahan angin, hujan itu menahan angin, ya. Saya hanya berdoa. Sambil saya lihat ke kiri, saya tidak topang tangan. Nanti kan mereka makan, kita makan di teras loh. Karena kita sekali makan itu banyak, ya. 20 sekian orang, seperti pesta kita tiap hari di sini. Saya lihat dari kiri, ya. Saya hanya berdoa kepada Bapak karena di depan saya sudah ketemu anginnya. Karena awannya kan kelihatan yang ketemu itu. Saya berdoa, Bapak, hantarkan hujan yang dari sebelah kiri ke depan ini, ya. Dan Elohim kan akan mendengarkan di saat kita berdoa dengan tulus, ya, dengan kerelaan hati. Nah, dan hujan itu pun dihantarkan ke sekeliling sehingga tidak terjadi badai itu, ya. Nah, dan 17 September itu terjadi angin. Hanya saya tetap berdoa supaya di tengah-tengah ini tidak ada angin. Jadi angin itu hanya di sekitaran pinggir-pinggir, ya. Walau masih terasa ke kita, tetapi melihat angin yang di pohon itu, ya, semuanya, ya, kita tidak terlalu, hanya dingin saja ke kita. Nah, tetapi tidak sampai selesai di situ saja. Pada malam hari tengah malam, saya sudah tertidur sekitar jam 10, ya. Jam 12 saya terbangun karena hujan. Nah, saya bilang, Bapak, ini hujan. Nah, yang saya pikirkan jalanan pasti licin. Kerja juga pasti susah, ya, namanya mereka mencangkul, ya, tanah liat, ya. Nah, hujan ini Bapak, ya, sementara kerjaan kita kan masih ada bakar-bakar atau apa, ya. Nah, pas setengah 2, dari jam 1 hujan sudah mulai reda. Tetapi setengah 2, jam 1 lewat lah, saya mendengar suara angin. Seperti itu, sangat kencang. Saya terbangun, ya. Saya sudah bangun, tapi saya bangkit dari tempat tidur, ya. Nah, di saat saya bangun, ya, ternyata anak saya juga bangun, ya. Immanuel ada, dan kami berdoa bersama-sama. Kami berdoa, kami keliling, ya, di rumah doa. Angin itu sangat kencang, saudara.
sangat kencang, ya. Jadi atap pun sayangnya ada yang proprak seperti itu, ya. Oh, ada atap yang terbuka ini, saya bilang, ya, proprak. Jadi anginnya sangat kencang. Kita hanya tetap berdoa, karena ini suara anginnya sudah kedengaran, ya. Nah, dan pada jam 2 angin itu pun berlalu, ya. 2 hari setelahnya saya mendengar ternyata bukan hanya di wilayah ini saja, ada beberapa wilayah yang terkena angin ini, ya. Bahkan beberapa wilayah dihempaskan, ya. Bahkan di Tanah Batak saya melihat, ya, ada beberapa postingan, ada beberapa titik, karena saya yakin, ya, pasti ada beberapa wilayah ini di sekitar ini yang terkena angin puting beliung. Dan ternyata benar, ya. Dan bukan hanya di sini saja, ya. Saya dengar di Batam, saya dengar di Jawa, saya dengar di Sulawesi, ya. Saya dengar bahkan di luar negeri di tanggal yang sama, 17 September. Ya. Jadi ini ada apa? Karena malam itu saya berdoa. Apa yang saya doakan? Bapa, karena saya merasakan, karena kita perlu merasakan segala sesuatu itu bersumber dari mana, ya. Saya berdoa, Bapak, kok ini angin ini sepertinya ada kegeraman di hati ini, saya bilang. Ada kegeraman, ya. Bukan takut, ya, tapi ada kegeraman. Saya berdoa, Bapak, ini anginnya kok sepertinya tidak biasa, tetapi ampuni jikalau aku salah, ya. Apakah ini mutlak, ya? Kalau memang kuasa Elohim sedang dinyatakan untuk mengingatkan umatnya, atau apakah ini sesuatu yang merupakan kejahatan manusia? Mungkin saudara bisa mengerti dengan apa yang saya sampaikan, ya. Karena mereka-mereka yang menganggap diri mereka berkuasa telah merancangkan sesuatu untuk menjadikan bencana-bencana di bumi, ya. Dan ini yang disebut sebagai apa? Simulasi kiamat, ya. Saya berdoa. Di dalam doa itu Elohim menjawab saya. Saya hanya katakan, Bapa, Engkau tahan angin dari semua penjuru. Jauhkan kami dari segala kejahatan manusia. Itu doa saya hari itu juga, ya. Nah, jadi tetap berdoa, ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi saya lupa untuk wilayah Tarutung, tetap berdoa untuk wilayahmu, ya. Karena ini sewaktu-waktu bisa terjadi gempa, ya. Kemudian Elohim lagi berfirman, lihatlah semuanya itu, maka engkau akan mengerti dan mengenal betapa kudusnya aku. Pesan-pesan yang telah diberitahukan bagimu, semuanya itu akan terjadi. Jadi apa yang Elohim pesankan akan terjadi. Namun sekalipun Elohim menyatakan demikian, maka imanmu tetap asah. Lakukan seperti apa yang Niniwe telah lakukan. Elohim telah menetapkan kota Niniwe. Untuk apa? Untuk terjadi kesusahan besar, untuk terjadi bencana. Namun apa yang terjadi? Mereka pun mendengarkan nubuatan itu yang disampaikan oleh Nabi Yunus, dan akhirnya mereka pun meratap dan berkabung di hadapan Elohim, ya. Mereka mengoleskan debu bahkan sampai ke pemerintahnya untuk bermohon kemurahan hati Elohim atas tanah mereka. Dan apa yang terjadi? Itu dikatakan telah ditetapkan. Namun apa yang terjadi, saudara? Elohim menahan. Bahkan Yunus yang protes, benar? Ya. Karena Yunus tahu betapa tegar tengkuk hati mereka yang ada di Niniwe, betapa keras hati mereka, ya. Jadi ini pun saya sampaikan kepada saudara, sekalipun Elohim telah berfirman menyatakan demikian, ya. Jangan berhenti berharap. Tetaplah bujuk hatinya, ya. Hosana Yahosua Hamasiyah Hedahaka Inahal Hasanah Hodinahaka Inahan Hasan. Dikatakan, bukankah Yahosua Hamasiyah telah menyatakan kemurahan hatinya kepadamu? Mengapakah engkau tidak mengenal Elohim? Di dalam Yahosua Hamasiyah dinyatakan kemurahan itu, yang sesungguhnya engkau harus melihat dan mengenal.
dan mengetahui betapa lemah lembut hati Bapa. Hanya bagaimana engkau bermohon kepadanya, hanya bagaimana engkau membujuk Elohim. Elohim katakan pesan-pesan yang telah diberitahukan bagimu semuanya itu akan terjadi, karena tidak pernah luput manusia akan segala dosa. Berulang-ulang mereka mendukakan hatiku. Engkau yang mendengarkan perintah ini, lakukanlah. Jadi saudara dan saya mendengarkan perintah-perintah yang Elohim telah berikan bagi kita, untuk kita selalu menyenangkan hatinya, melakukan kehendaknya. Lakukanlah itu. Seluruh bumi harus menyatakan firman-Ku, kata Elohim. Melakukan firman-Ku. Hati yang benar-benar teguh harus dipersembahkan bagiku. Mari kita semua menyimak ini, mendengarkan, ya, dan merenungkan serta melakukannya. Ya. Hanya itu bagianmu, dan lakukanlah itu. Apa itu bagian Tuhan, bagian kita? Yaitu mendengarkan firman Elohim, melakukannya, ya. Memberikan hati yang benar-benar teguh, mempersembahkan hati yang benar-benar teguh. Hanya itu bagianmu, dan lakukanlah itu dengan segenap hatimu. Jagalah hatimu, kuasai hatimu, jagalah pikiranmu. Berkatalah yang benar di hadapanku. Aku akan mengangkatmu. Hosana ya Hosua Masihu Hasana. Udina hasadahu kahinana. Sebenarnya di saat menyampaikan ini, hati Elohim sangat bersedih. Karena apa? Ini kerinduannya kepada kita semua. Namun banyak kita yang mengabaikan kerinduan hatinya, yang tidak peduli, yang kurang peduli akan hatinya. Berkatalah yang benar di hadapanku, aku akan mengangkatmu. Jadi saya dibawakan kembali hatinya waktu menyatakan ini, aku akan mengangkatmu. Di saat dia mengatakan aku akan mengangkatmu, kesedihan begitu besar di dalam hatinya. Karena apa? Elohim tahu sangat sedikit, bahkan sangat-sangat sedikit yang akan mau melakukan firman-Nya, yang akan mau setia dan taat akan firman-Nya. Sangat sedikit. Kadang orang bertanya kepada saya, kalau Tuhan tahu sangat sedikit, ya kenapa nggak ditolong? Bukan Elohim tidak menolong kita, bukan Elohim tidak membukakan jalan bagi kita supaya kita ikut di dalam pesta perjamuan, supaya dia bisa mengangkat kita. Tetapi kitalah yang tidak mau mendengarkan. Kitalah yang tidak mau menerima pertolongan yang diberikan Elohim. Karena sesungguhnya selama di bumi inilah Elohim bisa menolong saudara dan saya. Karena kalau sudah mengakhiri pertandingan, maka kita akan mempertanggungjawabkan segalanya di hadapan Elohim, ya. Elohim mengangkatmu, menolongmu. Engkau saja yang memelihara hatimu, memelihara kekesalan, kekecewaanmu, gampang tersinggung, gampang marah. Jadi jangan katakan, kalau Elohim tahu sedikit kenapa Tuhan tidak menolong. Dia menolong. Engkau saja yang sulit sangkal diri dan pikul salib. Bukankah Elohim telah berfirman, ya, setiap orang yang mau mengikut Elohim, yang mau beribadah kepadanya, harus sangkal diri, pikul salib setiap hari. Jangan di saat engkau tidak menerima perkataan orang lain kepadamu, engkau pun tersinggung, engkau pun langsung sakit hati, engkau pun langsung berdiam diri, engkau langsung kecewa. Yang seperti ini yang tidak dikenan oleh Elohim, ya. Kadang orang bercanda, engkau menganggap langsung serius. Akhirnya apa? Tersinggung, kecewa, sakit hati. Bagaimana Elohim bisa beracara atas orang-orang seperti ini? Bagaimana hidupmu bisa diubahkan kalau engkau memelihara hal-hal seperti ini? Bagaimana engkau bisa diubahkan jikalau kepahitan-kepahitan masih terpelihara?
Jikalau keirian masih terpelihara, kemarahan masih terpelihara, engkau tidak akan bisa menjadi orang yang tenang dalam segala hidupmu. Di tempat ini saya juga selalu ajarkan kepada mereka. Saya katakan, seharusnya kalian itu melihat bagaimana hidup saya. Sejak kenal Tuhan, hidup saya itu tenang, sekalipun ada badai. Karena apa? Saya melihat bagaimana Elohim jadi teladan saya dia. Jadi jangan percuma kita mengatakan teladan kita Elohim dan saya mengikuti teladan itu. Jadi saya bukan orang yang gampang tersinggung, bukan orang yang gampang marah, bukan orang yang gampang sakit hati. Dan itu memang saya praktekkan, ya. Karena apa? Tidak ada gunanya bagi saya gampang tersinggung, sakit hati, marah, kecewa, kesal. Itu hanya merongrong sukacita yang telah saya bangun bersama dengan Bapa. Karena dengan marah saja kita telah membatalkan keseluruhan hukum Taurat. Artinya apa? Dengan kita marah saja, dengan kita kesal saja, dengan kita tersinggung saja, dengan kita sakit hati saja, sudah hilang semua apa yang kita lakukan yang sebelumnya. Ulang lagi, ya. Di sini pentingnya kita tahu setiap hari kita harus sangkal diri pikul salib. Karena di saat hari kedatangannya, Elohim melihat bagaimana kesetiaanmu hari itu. Kalau hari-hari sebelumnya engkau setia kepada Elohim, namun hari itu, ya, engkau didapatinya kesal, tersinggung, marah, kecewa, maka apakah engkau layak? Tidak. Makanya setiap hari sangkal diri pikul salib. Lakukan itu di hadapan Elohim. Sehingga apa? Mau engkau dicaci maki, mau engkau difitnah, dihujat, engkau bisa tetap tenang, saudaraku. Ya. Dan di sini pun saya katakan, di saat mereka bertanya, kenapa sih ibu bisa tenang menghadapi segala sesuatu? Ya. Gimana sih caranya supaya bisa seperti itu? Karena mereka sudah melihat bagaimana saya didera, bagaimana orang memfitnah atau menghujat saya tetap bahkan berdoa mendoakan mereka. Ya saya katakan, karena saya memahami keadaan saya hidup di dalam bumi adalah untuk diuji. Kalau tidak ada mereka, saya pun tidak akan teruji. Kalau tidak ada perkataan-perkataan seperti itu, saya pun tidak akan teruji. Ya. Kalau saya sedikit omongan saya sudah tersinggung, berarti saya tidak tahan uji di sana. Oh gitu ya, kata mereka. Iya. Jangan gampang panas hati, saya bilang. Karena saya juga katakan kepada mereka, karena saya juga menemukan kalian itu kadang menyikapi pembicaraan temanmu dengan yang lain gampang sekali, seperti ada panas. Walau cara bicara kalian seolah-olah lembut, tetapi saya bisa rasakan hati kalian tidak tenang karena tidak saling menerima. Ya. Jadi sangkal diri setiap hari, kata Tuhan, tidak setiap minggu, tidak setiap bulan. Ya. Kenapa setiap hari? Ya kalau siapa tahu hari ini saudara mati dan diizinkan, tetapi engkau tidak mengadakan pemberesan dengan hatimu, pikiranmu, dengan sesamamu, bagaimana? Ya. Makanya setiap hari itu catat, ingat apa yang kau kerjakan, bagaimana perkataanmu sepanjang hari, bagaimana pikiranmu sepanjang hari, catat. Sehingga malamnya engkau bisa serahkan kepada Elohim. Bapa, hari ini apa yang kurang berkenan di hadapanmu dalam hidupku? Apakah perkataanku, apakah pikiranku? Ya. Nah, supaya di saat kita tidur, kita kan nggak tahu pas tidur kita mati, ya. Kita sudah adakan pemberesan. Doakan orang-orang yang membencimu. Doakan orang-orang yang berselisih denganmu. Kasihi mereka. Pandang mereka secara roh. Jangan secara jasmani. Jangan ingat bagaimana mereka menyakitimu. Jangan, ya. Karena siapa saudara harus mengingat-ingat kesalahan orang lain, sementara Elohim tidak mengingat-ingat pelanggaran dan kesalahan saudara. Ya. Dan siapa saudara yang harus mengukur-ukur atau menilai-nilai orang lain atau mengingat-ingat kesalahan mereka, sementara saudara juga melakukan kesalahan, sekalipun itu tidak kepada mereka. Nah ini yang penting untuk saudara ingat, ketahui, ya. Makanya jangan gampang menilai-nilai orang. Karena apa? Seperti apa kita menilai orang, kita pun seperti itu nanti akan dinilai. Ya.
Hidup ini hukum tabur tuai. Kalau orang bersalah kepadamu, apa alasanmu untuk meninggalkan dan membencinya? Ya. Kalau kamu ditinggalkan, ya biarkan hanya dia meninggalkan. Tetapi jangan pernah tinggalkan dia dengan apa? Bawa dia selalu dalam doamu. Kasihi dia. Walau kalian tidak bisa bertemu, tetapi kasihi dia. Berkati dia. Bapa, cukupkan makan minumnya. Bapa, sediakan segala sesuatu yang diperlukan. Bapa, jaga hatinya. Bapa, bawa dia supaya dia selalu ingat akan Engkau. Sekalipun engkau telah dicaci maki olehnya, sekalipun engkau telah dihujat, difitnah olehnya, doakan. Ya, itu bagian saudara dan saya. Mari kita lanjut. Jadi tadi Elohim di saat mengatakan, ya aku akan mengangkatmu, dia bersedih. Kenapa? Ya gimana gak bersedih? Masih ditemukannya umatnya yang masih banyak kekesalan, kedengkian, iri hati, ketegar tengkukan, kekerasan hati. Ya, jadi dia tahu kalau di saat hari kedatangannya ini semua tidak ditinggalkan, siapa yang akan terangkat? Ya, jauhkanlah segala keinginanmu akan dunia ini, dan layanilah aku dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan dan akal budimu. Maka engkau akan diselamatkan. Aku yang mengasihimu menyampaikan firmanku bagimu. Engkau yang telah mempersiapkan hidupmu hanya bagi kemuliaanku, hanya menyongsong hari kedatanganku. Aku yang menyertai engkau, aku yang memberkati dan melindungimu. Dikuduskan untuk menjadi kudus, dilayakkan untuk menjadi pemenang. Harapanmu hanyalah di dalam aku. Harapan yang tidak pernah lepas, harapan yang tidak akan pernah punah, harapan yang akan selalu memberkatimu, harapan yang selalu memberikan kehidupan yang kekal dalam kerajaan sorga. Kerajaankulah yang menjadi milik kepunyaanmu. Aku bapamu, aku milikmu, engkau anakku. Amsal pasal 27. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau, dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal, dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat, dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malam. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas.
kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Amsal pasal 28. Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri, banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan, tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas, orang-orang yang lemah, adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum, memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum, menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan, mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat, akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian, keras penindasannya. Tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal, memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri, tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Amsal pasal 29.
Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik.